Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Angkria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pembangunan Ibu Kota Nusantara didukung dengan konektivitas digital yang andal. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan kehadiran perusahaan listrik negara Hub menjadi kunci layanan teknologi telekomunikasi terbaru, termasuk jaringan 5G di Ibu Kota Nusantara. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menilai keberadaan PLN Hub akan menopang infrastruktur pusat data nasional dan konektivitas 5G di Ibu Kota Nusantara. Menkominfo mengatakan PLN Hub akan menyediakan infrastruktur kelistrikan untuk operasional pusat data nasional PDN di Ibu Kota Nusantara guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain mampu mengintegrasikan seluruh ekosistem kelistrikan IKN yang menopang infrastruktur telekomunikasi dan digital, hadirnya PLN Hub di IKN juga menjadi kunci layanan teknologi telekomunikasi terbaru termasuk jaringan 5G. Peran strategis PLN Hub dalam mendukung pengembangan jaringan telekomunikasi 5G sebagai salah satu infrastruktur konektivitas digital di IKN. Pasokan listrik yang stabil dan andal dari PLN Hub dinilai akan memastikan jaringan 5G dapat beroperasi secara optimal sehingga mampu menghadirkan konektivitas digital di IKN. Yang namanya data center itu perlu yang diperlukan itu listrik. Karena nggak ada data center tanpa listrik. Sehingga keberadaan PLN Hub ini bisa sangat membantu pengoperasian pusat data nasional di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan total rumah susun hunian bagi ASN, Polri, BIN, dan Pas Pampres di Ibu Kota Nusantara sudah mencapai proses penyelesaian akhir sebanyak 14 tower dari 47 tower secara keseluruhan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menargetkan 12 tower diantaranya sudah bisa dipakai dan beroperasi pada bulan Agustus mendatang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan 12 tower rumah susun hunian ASN, Polri, dan BIN, serta Pas Pampres di Ibu Kota Nusantara sudah beroperasi pada Agustus tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI mengatakan, total hunian ASN, Polri, dan BIN, serta Pas Pampres di IKN secara keseluruhan akan dibangun sebanyak 47 tower. Saat ini 14 tower telah mencapai tahap penyelesaian akhir. Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah mempercepat pembangunan rusun hunian pegawai pemerintahan kawasan inti IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hunian ASN, Polri, dan BIN serta Angkatan Darat ini, Pas Pampres, total 47%, 47 tower, dan kami sekarang ini yang sudah topping off sekitar 14 tower, dan nanti pada bulan Juli insya Allah sudah Agustus, pada bulan Agustus insya Allah 12 sudah bisa operasi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Komisioner BP Tapera Heru Pujo Nugroho menyatakan telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengembalian dana Tapera kepada pensiunan pegawai negeri sipil. Heru menegaskan bahwa seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti dengan penyaluran dana kepada lebih dari 900.000 peserta aktif atau ahli warisnya dengan nilai 4,2 triliun rupiah. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pencairan dana pensiunan peserta tabungan perumahan yang belum dibayarkan. Komisioner BP Tapera Heru Pujo Nugroho mengatakan bahwa temuan BPK sebanyak 124,9 ribu PNS tidak bisa mencairkan haknya sebesar 567,45 miliar rupiah merupakan hasil audit tahun 2021.
Heru menyampaikan pada akhir tahun 2023, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat telah menindaklanjuti pengembalian dana tapera kepada pensiunan pegawai negeri sipil. Heru juga menegaskan bahwa seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK. Sejak awal BP Tapera beroperasi hingga 2024, BP Tapera sudah melakukan pengembalian dana kepada lebih dari 900.000 peserta aktif atau ahli warisnya hingga mencapai 4,2 triliun rupiah. Ya, akhir 2023 kemarin, ya, seluruh hasil temuan BPK dimaksud telah ditindaklanjuti ya oleh BP Tapera, dalam artian semua hak kepesertaan yang menjadi substansi temuan sudah kita kembalikan ke peserta penerima hak setelah kepesertaannya berakhir, yang ASN yang pensiun ya, dan sudah kami laporkan ke BPK tindak lanjutnya, kemudian telah dinyatakan selesai oleh BPK. Menyikapi banyaknya laporan terkait kenaikan sejumlah bahan pangan di pasaran, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pangan di Pasar Kelapa Blok F Kota Cilegon. Dari hasil pantauan, Mendak menyatakan harga bahan pokok terpantau stabil dan cenderung mengalami penurunan harga. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memantau harga sejumlah bahan pangan di Pasar Kelapa Blok F Kota Cilegon pada Kamis 6 Juni 2024. Pemantauan tersebut menyikapi adanya laporan kenaikan serta memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat terhadap sejumlah komoditas bahan pangan. Mendak mengecek langsung harga bahan pokok yang dijual di kios-kios pedagang untuk memastikan penyebab kenaikan harga bahan pokok yang dijual. Dari hasil pantauan, Mendak menyatakan komoditas sayuran seperti bawang merah dan cabai merah yang sebelumnya dijual di kisaran Rp60.000 kini turun harganya menjadi Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga beras premium yang sempat mencapai Rp20.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp14.000 per kilogram. Minyak goreng dari Rp17.000 per liter turun menjadi Rp16.000 per liter. Sedangkan gula pasir yang sebelumnya mencapai Rp21.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp19.000 per kilogram. Dalam kesempatan itu, Mendak juga turut membagikan uang dan beras bulog 5 kg kepada pengunjung pasar. Mendak menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya selalu memenuhi ketersediaan pasokan agar harga bahan pokok tetap stabil. Kalau terlalu murah 27.000, itu terlalu murah, itu bisa tutup namanya petelurnya ya. Ayam juga di sini ternyata murah, 38.000 satu ekor, 1 kiloan itu. Ya mestinya das 40 lah gitu. Kalau das 40 ini kan masih pagi, nanti siang tambah murah lagi tuh. Beras sama ya, memang nggak turun lagi, tapi ya, sudah tidak naik lagi harga beras. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.